Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak udah meluangkan waktu buat kami. Di sini kami dari Politeknik Negeri Lampung jurusan Hortikultura semester 5 ingin mewawancarai tugas kami. Adapun anggota saya yang pertama ada Wahyu Hidayat, Adi Rahmatullah, Sofita Natalia, Berti, Pina, dan Erni, Pak. Kamu? Fatur Rahman. Oh. Fatur Rahman. Terus masuk tujuannya ke sini buat apa? Kami dari mata kuliah penyuluhan akan mewawancarai Bapak tentang monografi desa. Oke, silahkan. Apa yang bisa saya bantu? Untuk di desa Sidosari ini batas wilayahnya apa aja ya, Pak? Untuk wilayah Desa Sidosari, Kecamatan Latar, Kabupaten Lampung Selatan, kebetulan kita itu berbatasan dengan 4 wilayah. Yang pertama itu untuk di sebelah utara kita berbatasan dengan Desa Muara Putih, ini masih di Kecamatan Latar juga. Kemudian di sebelah selatan kita berbatasan langsung dengan Raja Basa Raya, itu udah beda, kecamatan kabupaten kota udah beda. Kemudian untuk di sebelah barat kita berbatasan langsung dengan Desa Haji Menah, dan di sebelah timur kita berbatasan langsung dengan Desa Natar, dan semuanya masih dalam Kecamatan Natar. Untuk luas wilayah desanya berapa ya? Untuk total luas wilayah Desa Sidosari per tahun 2024 ya, karena kita belum sensus lagi 2025, itu luas kita itu 297 hektar. Penduduk desa tersebut sini berapa, Pak? Kalau untuk jumlah penduduk desa berdasarkan data tahun 2024 terakhir itu kita totalnya itu sekitar 5.760 jiwa. Lagi, Untuk penggunaan lahan desanya kalaupun untuk penggunaan lahan yang dimiliki oleh desa, karena kebetulan Desa Sidosari ini tidak memiliki tanah yang digunakan sebagai fasilitas umum. Desa Sidosari ini hanya memiliki bangunan balai desa ini sebagai kekayaan yang dimiliki oleh Desa Sidosari. Selepasnya Desa Sidosari itu nggak punya aset seperti misalkan lapangan, pasar, dan lain itu Sidosari nggak punya. Selanjutnya, untuk perekonomian mata pencarian di desa ini tuh untuk total buruh tani dan petani ada berapa, Pak? sebenarnya kalau mata pencarian desa kita itu kan variatif ya. Ada yang pekerja buruh kasar, ada juga sebagai TNI, ada juga ASN dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk di bidang di sektor pertanian itu, kalau untuk buruh taninya itu sekitar 1.585, tapi ini belum kita update ya. Kalau untuk pertanian ini kita memang terakhir sensus itu sekitar tahun 2021. Jadi kalau untuk data yang ini, untuk yang per hari ini kita belum tahu jumlahnya berapa. Cuma untuk data terakhir itu buruh tani sekitar 1.585, sedangkan petani itu sejumlah 1.378. Karena sekarang itu kan untuk wilayah Sidosari sendiri itu sudah masuk dalam fase perkembangan, jadi sudah banyak alih fungsi dari lahan pertanian itu sekarang itu sudah menjadi lahan pemukiman. Jadi kemungkinan besar jumlah petani ataupun buruh tani juga berkurang. Cukup dari kami, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk Bapak sudah meluangkan waktu buat kami untuk mewawancarai terkait dengan apa yang dialami atau permasalahan apa yang dialami dalam bidang pertanian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Fatur Rahman dan anggota saya ada Wahyu Hidayat, Sofita, Berti, Erni, Vina, dan Ardi.
tujuan kami ke sini untuk mewawancarai Bapak. Apa sih keluhan atau permasalahan yang sering dialami Bapak dalam bertani? Yang pertama masalah sayuran atau tanaman pangan. Sayuran. Masalah sayuran lalu gagal ya penyakitnya krepek itu yang sulit diatasi. Kalau yang lain mah nggak bermasalah. Seperti kacang, terong, teman itu nggak bermasalah. Ya paling kalau rempah itu keriting bisa diatasi, tapi bisa keritingnya cabai bisa diatasi. Cuman kalau krepeknya cabai, nah patek ini minta ampun gagal ruangnya. Gagal. Terus untuk komoditas yang Bapak tanam itu berapa sih Pak? Sekarang padi ada, Padi itu pangan kan Pak? Hah? Pangan ini. pangan itu padi barusan setiap hari 15 hari besok. Pak ini sama, terus kacang panjang ada, rempeyek ada, kangkung juga ada. Kangkung barusan habis kemarin, mau nanam lagi. Kalau kacang panjang ini mulai manen, kemarin dapat 100 biji, sekarang dapat 1.400 biji. Dapat 14 bongkol, kalau kemarin kan dapat 4 bongkol. Nih, yang kedua dapat 14 bongkol. Nah kalau rempeyek insya Allah mungkin setengah bulan lagi. Nah, ini rencana minggu depan ini mau nanam benih. Ada siap, tinggal cari apa? Bambunya kecil, wanjaran. Tuh. Kalau untuk luas lahan itu berapa? Luas lahan ya kemarin yang kacang itu apa tumbang sari sama rempeyek itu ya kurang lebih 200 atau 400 meter. Jadi kalau dijadikan 2 tempat ini 800 meter, 400 meter untuk rempeyek, 400 meter untuk tanaman. Kalau dijadikan satu ya itu cuma 400. Nah kalau yang rencana permanen ini lebih besar 600-an meter. Barusan masang rusak. Ya aku kelompok tani. Jumlahnya berapa? Jumlah anggotanya 20 orang. Nah, terus sejarah terbentuknya kelompok tani itu dari awal gimana ya Pak? Nah, dulu kan gini ceritanya ya, cerita pembentukan kelompok tani awal mulanya atau terbentuk kelompok tani itu tahun 2010. Jadi waktu itu kan masih belum ada kelompok tani, sesi dasar belum ada kelompok tani. Jadi aku kumpul-kumpul sama kawan itu gini, dulu kan yang bisa beli pupuk dulu kan kapitalis, orang yang bermodal, dengan cara pupuk tukar gabah ya dulu. Jadi pupuk 1 kintal, gabah 1 kintal setengah gitu kan. Itu saya punya pemikiran sama kawan-kawan itu ini sangat membebani petani tertindas karena punya duit. Jadi terus rencana itu kumpul, terus ada apa itu waktu itu belum ada PPR. Nah pas habis ngobrol-ngobrol itu kok ada apa itu orang mengatakan bahwa saya ini PPR Mataram, PPR Sidosari dan Banten. Nah itu dibentuklah kelompok hingga sampai keluar surat resmi pembentukan kelompok tani itu tadi. Jadi suruh bikin berita acara, setelah jadi berita acara kumpul cerita gini anggota gini terus ada lampiran struktur organisasi bawa ke PBB di sana distempellah sama forum. Jadi tujuannya itu tadi membentuk kelompok tani untuk menanggulangi kapitalis kalau saya ngomongnya, orang yang bermodal. Nah ternyata setelah ada kelompok tani, terbentuklah kelompok tani segala sesi dasar ini bentuk kelompok tani. Ya dulu ada kelompok tani, cuma kelompok taninya nggak jelas.
Nah, setelah Nggak jelas sih karena emang gak ada strukturnya apa gitu. nggak jelas, nggak resmi lah ya, nggak resmi lah ya. Gitu. Ternyata sampai sekarang ada yang ngaku aku dulu kelompok tani gini nyatanya ya nggak benar juga. Setelah ada kelompok tani itu orang yang bermodal itu macet kalah. Kenapa? Kelompok tani tujuannya untuk menghilangkan itu, sedangkan kelompok tani apa swadaya yang untuk beli pupuk itu pertamanya itu kalau nggak salah itu 100 nabi kalau nggak salah. Jadi setelah kumpul dana beli pupuk nggak lewat dia orang, terus harganya disepakati, akhirnya sampai sekarang. Jadi pupuk waktu itu pokoknya pas sebelum ada kelompok tani itu ya tertindas lah petani karena nggak punya modal. Nah sekarang ya kebanyakan petani juga nggak bermodal, jadi pupuk juga ya nggak terlalu mahal. Bahkan sekarang pupuk gabah 1 kintal bisa dapat pupuk 2 kintal. Sekarang berapa 700 ringan, pupuk hanya 330. Nah, itu bayarnya pun hanya dari melalui pupuk. Jadi yang jelas tujuannya untuk petani, untuk kelompok tani yaitu untuk menghilangkan orang tersebut. Hingga berhasil sampai sekarang nggak ada orang yang menghijau-hijauan, itu nggak ada. Tapi dulu sebelum ada kelompok tani saya sudah ada kelompok dulu, kelompok ibu-ibu. Jadi waktu itu terbentuklah undang-undang hak asasi manusia ya. Undang-undang hak asasi manusia kalau nggak salah tahun 2000. Jadi saya disuruh cari anggota kalau dulu sejumlah 32 itu dapat binaan dari Unila, namanya kelompok pembinaan hak asasi manusia. Nah itu berjalan 3 bulan, dilatih masalah itu KDRT. Nah lama-lama anggotanya habis, tinggal kalau nggak salah tinggal orang 12. Nah, pembina dari mana dan mengenai Pak kalau bisa ini jangan sampai bubar karena tinggal setengah bulan. Nah, kalau bisa cari anggota lagi, tambah lagi dapat 20. Karena Pak ini nanti setelah selesai kayaknya ada kenang-kenangan katanya. Setelah selesai benar ada kenang-kenangan, tapi berupa uang. Tapi itu berupa uang sejumlah, pertama ini uangnya juga 2 kali 2 gelombang. Gelombang pertama ada duit 2 juta, dikasih 2 juta. Waktu itu saya sebagai ketua bingung juga, karena ngomongnya gini sih pembinaan namanya Pak Sindung. Ini istilahnya anak sama bapak sama anak. Karena mau saya ngasih duit untuk sangu untuk sekolah, ini tak kasih duit sekian. Ini jangan sampai habis. Bila perlu berkembang katanya. Itu musyawarah, duit nggak tak bagi, hasil kesimpulan untuk sewa sawah 2 juta itu sewa sawah, dikerjain bareng-bareng, sistem kerjanya juga ditentukan, yang sering berangkat ya hasilnya banyak, yang nggak sering berangkat ya hasilnya sedikit. Yang 3 yang sepertiga untuk pekerja itu tadi yang berangkatnya seringnya dari punya. Lama sewaan tanah habis. Terus untuk nanam sayuran, kelompok ibu-ibu ini nanam sayuran ya ada bapaknya juga. Nanam sayuran nggak berhasil. Terus sewa sawah sudah nggak ada, namanya nggak berhasil. Kita operasi, kita belikan gabah duit tadi. Kan udah nambah dari 2 juta lebih dari 2 juta. Ini duit ini pesannya kan jangan sampai habis, bila perlu nambah. Kita belikan gabah. Ya bisa dikatakan hijauan. Jadi
dinamakan Lembung Pacaklik. Ini gudangnya ada sampai sekarang masih ada. Jadi dibeliin gabah. Setelah musim pacaklik kita bongkar, kesepakatan harga nanti mengembalikan berapa. Kesepakatannya 1 kintal mengirimkan 1 kintal 20 kilo. Berjalan ini sudah berjalan satu musim, ternyata nggak berhasil juga, nggak ada untung. Musyawarah lagi. Ini kalau 1 kintal mengirimkan 1 kintal 20 nggak nambah. Akhirnya sepakati lagi sekintal 25 kilo hingga sampai sekarang masih punya gabah berkisar 6 ton di gudang ini. Nah tadi setelah itu muncullah kelompok tani. Jadi dulu kalau kelompok ibu-ibu ini tahun 2000 ya dimodali dari Unila 2 juta. Setelah berhasil tanam sayuran nggak berhasil, terus dioperasi ke Brigaba itu bisa nambah. Akhirnya kan ada pertemuan lagi, laporan perkembangan duit tadi. Setelah itu jangka berapa waktu itu ya, berkisar 2 bulan lagi turun lagi duit 3 juta, tambah lagi. Itu juga 3 juta itu rebutan. 3 juta itu rebutan. Setelah di tempatku berkembang, musyawarah lagi di balai desa. Kalau nggak salah malah rebutan sama si orang Sembaring, adanya Kinas apa? Ini Mbak Kina. Yang perempuan. Ini siapa? Turina. Yang perempuan. Yang perempuan. Anak-anak Mbak apa Panut lo. Oh, ini kenapa sih? Aku nggak tahu. dia juga dapat program iya. 2 juta waktu itu, katanya laporannya iya sekian dari sekarang apa dari dulu dari 2 juta sekian dari apa jadi sekian bukunya ada kan. Nah dia nunggu dari sini karena perkembangannya besar di sini kan, karena aku nunggu giliran dari Kampung Baru katanya. Sekarang buktikan dulu kalau emang itu benar sekian, mana buktinya, kalau punya kan ada buktinya gabah di gudang. Akhirnya diangkat abah Vina sampai sekarang. Nah gabah ini tiap lebaran gitu tiap pembongkaran ya, musim pacaklik gabah ini kita karena pesennya dulu kan harus ada kegiatan sosial. Nah, dulu pertama kegiatan sosial buat akte kelahiran anak-anak disubsidi. Waktu itu akte kalau nggak salah 15.000 disubsidi sama ibu-ibu gender lah ya, gender ini disubsidi 10.000. Jadi kita mau dari warga yang ikut 5.000 setelah itu selesai. Terus anak kita nambah dari kelompok nambah 10.000. Jadi kalau nggak salah berjalan 2 periode, gitu kan. Nah setelah itu kan nggak ada lagi. Sekarang sosial. Jadi tiap musim pacaklik kita bongkar. Jadi untuk modal nanam padi, modal nanam, dia kan minjam dengan catatan 1 kintal berarti 1 kintal setengah, 1 kintal 25 kilo, bukan setengah, 25 kilo sekintal sekitar 25 kilo. Nah itu sudah musyawarah itu kapan waktu pembongkaran. Nah setelah sudah dibongkar kita nyisikan lagi 2 kintal setengah, digiling dibagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Itu tiap musim itu dari modal 2 juta atau 5 juta dari Unila. Terus kelompok tani pun seperti itu, ikut-ikutan. Tapi kelompok tani ikut-ikutan kan waktu itu mencapai 100 jutaan. Kelompok tani karya mandiri mencapai 100 jutaan. Ikut-ikutan lebaran kita ambil 10 juta kita bagi untuk THR lah ya. Tapi yang belum ikut kelompok tani yang sosial itu ceritanya kelompok karya mandiri. Untuk kalau misalnya untuk pemasaran tanaman horti itu gimana Pak? Pemasaran tanaman horti kita ngomongnya tanaman sayuran lah ya. Kalau sayuran saya nggak mengalami kesulitan
memasarkan sekarang. Kalau dulu tak pasar sendiri ke Natar, sekarang sudah pasar banyak. Sekarang juga tengkulak ada datang sendiri. Kalau banyak ya tinggal telepon, kalau sedikit diantar. Pemasaran nggak sulit. Ada tengkulaknya gitu ya Pak? Ada. Nggak apa istilahnya, aku panen sampai 2 kintal 3 kintal aku nggak kebingungan masarin. Kalau dulu bingung bawa pasar sendiri, pakai sepeda, panen 3 kintal nggak akan bawa. Kalau sekarang udah enak, tinggal telepon datang, bolehnya bawa mobil. Yang paling susah itu tadi untuk mengatasi nanam cabai kita. Terus pupuk yang digunakan untuk nanam sayuran itu apa aja? Pupuk yang digunakan untuk sayuran yaitu ya ada urea, ada NPK, Ponska, ada pupuk kandang, pakai M4, pakai N4, ya pakai Dolomit untuk mengurangi asam tanah. Tuh kalau pupuk semprot atasnya kayaknya enggak pernah aku, cukup yang dari bawah. Coba yang atas nyemprot kalau kacang ya pakai insektisida itu. Untuk pengendalian hamanya itu pakai pestisida gitu ya Pak? Semprot. Terus untuk pengolahan lahan sama pengairannya itu gimana ya Pak? Pengolahan lahan dikerjain sendiri pakai bercak, pakai traktor pengairan. Kalau nggak ada air seperti kemarau panjang seperti kemarin, seperti sawah ini kan kalau mengandalkan bercak nggak cukup, ini dari sumur belakang ini ada sini, ini sampai 300 meter langsung sana.